Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Yasinta dari kelas 6 PGMIA. Di sini saya sebagai salah satu peserta dari KKNDR Angkatan 48, klaster 39. Di sini saya akan membuat video mengenai tips mendampingi anak belajar online selama di rumah. Para orang tua di rumah, gimana kabar sekolah online anak-anak kalian? Masih aman bukan? Semoga ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah masih setia ya mendampingi si anak belajar online selama di rumah. Di masa pandemi seperti ini tentunya banyak sekali ya tantangan baru bagi para orang tua dalam mendampingi anak belajar, khususnya saat belajar online di rumah seperti sekarang ini. Selama masih diberlakukannya sekolah di rumah selama pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, setiap orang tua sepertinya memang perlu mengetahui beberapa tips mendampingi anak belajar online. Dikarenakan guru tidak mungkin untuk datang ke rumah setiap siswanya. Tentu saja hal ini membuat belajar mengajar anak sepenuhnya berada di tangan orang tua. Akan tapi, mungkin tidak semua orang tua terbiasa mendampingi anak belajar, yang terkadang bisa menjadi tantangan baru juga. Bahkan, tak jarang pula orang tua yang kalang kabut karena banyaknya pelajaran dan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, agar semua proses belajar tetap efektif meskipun dilakukan di rumah, maka sebagai orang tua juga perlu mengetahui tentang tips mendampingi anak belajar online selama di rumah. Penasaran apa sajakah itu? Yuk kita simak videonya. Lansir dari berbagai sumber, berikut beberapa tips mendampingi anak belajar selama di rumah saat pandemi COVID-19 yang perlu para orang tua ketahui nih. Beberapa di antaranya yang pertama yaitu memberikan suasana belajar yang kondusif. Terkadang, anak mungkin akan merasa bosan ketika terpaksa harus berdiam diri di rumah. Oleh karena itu, orang tua bisa menyiapkan ruangan khusus yang membuat anak menjadi lebih semangat untuk belajar. Misalnya seperti menyediakan meja belajar khusus, tidak ada suara televisi, suara musik yang keras, ataupun suara percakapan yang lantang ketika anak sedang bersiap untuk belajar atau sedang belajar. Selain itu, sebagai orang tua juga bisa mengizinkan anak untuk istirahat sejenak sambil menyiapkan camilan atau minuman favoritnya. Nah, dengan suasana belajar yang kondusif, maka pelajaran yang dipelajari oleh si anak pun akan cepat tertangkap oleh otak. Tips selanjutnya yaitu membuat jadwal belajar harian. Setelah orang tua menyiapkan suasana belajar yang kondusif, tips selanjutnya yaitu membuat jadwal belajar harian. Pastikan bahwa jadwal belajar anak tersusun dengan rapi, mulai dari bangun tidur, sarapan, kapan mulai belajar, waktu istirahat, hingga berakhirnya sesi belajar. Berapapun usia anak, mengajarkan mereka untuk selalu menepati jadwal harian yang sudah ditetapkan bisa menjadi pelajaran hidup tersendiri. Oleh karena itu, sebagai orang tua memang harus melatih anak sejak dini. Ditambah lagi, belajar di rumah tidak akan ada bel yang menjadi pengingat ketika bergantinya jam pelajaran. Dilansir dari situs The Asian Parent Indonesia, yang mengutip dari End Times, belajar di rumah nyatanya bisa membuat anak belajar untuk mengatur dirinya agar lebih disiplin. Tak hanya itu, membuat jadwal harian untuk anak juga bisa membantu mereka agar lebih terencana, sehingga proses belajar mengajar di rumah menjadi lebih efektif. Para orang tua juga bisa nih ikut mendampingi atau membuat jadwal belajar bersama si anak. Usahakan saat membuat jadwal belajar itu yang menarik agar ketika si anak melihat jadwal tersebut, mereka menjadi terpacu atau menjadi bersemangat untuk belajar. Tip yang selanjutnya yaitu waktu belajar yang disesuaikan. Walaupun belajar di rumah, bukan berarti orang tua harus memberlakukan waktu yang sama ketika belajar di sekolah. Orang tua juga perlu menyesuaikannya dengan kondisi anak serta lingkungan di rumah. Jangan pernah menargetkan anak untuk bisa menyelesaikan tugas dalam satu waktu. Sementara sebagai orang tua pun juga pasti memiliki tugas lain yang harus dikerjakan.
Sebaliknya, orang tua bisa menetapkan target yang harus dicapai anak dalam perharinya, sehingga anak akan terbebas dari stres dan irama belajar mengajar di rumah juga menjadi lebih efektif. Tips yang selanjutnya yaitu persiapkan dana khusus untuk kuota internet. Yang dinamakan sebagai belajar online, tentu rumah harus difasilitasi dengan kuota internet atau WiFi, guna kelancaran proses belajar mengajar itu sendiri. Oleh sebab itu, para orang tua juga harusnya menyisihkan sebagian dari anggaran rumah tangga bulanan mereka untuk kuota internet atau WiFi bagi sang anak. Akan tetapi, orang tua juga harus memperhatikan secara benar akses penggunaan internet si anak. Jangan sampai hadirnya internet itu sendiri justru membuat anak menjadi kecanduan gadget. Tips selanjutnya yang bisa moms and dad lakukan ketika mendampingi anak belajar di rumah adalah menggunakan cara belajar yang menyenangkan, agar anak juga dengan senang hati melalui proses belajar mengajar di rumah, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dan cenderung mudah bosan. Orang tua bisa menggunakan cara kreatif, seperti menggunakan benda atau mainan favorit si anak sebagai instrumen belajar. Proses belajar mengajar yang dilakukan dalam bentuk permainan atau cara kreatif juga bisa melatih kemampuan sensorik maupun motorik anak. Nah, tips berikutnya yaitu gunakan materi di situs pendidikan resmi yang tersedia secara gratis. Apabila orang tua kehabisan bahan ajar ketika mendampingi anak belajar di rumah, sebagai orang tua bisa loh memanfaatkan materi yang tersedia secara gratis di situs pendidikan resmi. Sebab saat ini pemerintah melalui Kemendikbud telah bekerja sama dengan beberapa situs pendidikan resmi dan kredibel untuk mendukung belajar mengajar anak selama daring di masa pandemi. Ditambah lagi, situs-situs ini bisa orang tua gunakan sepenuhnya secara gratis. Nah, beberapa situs-situs yang bisa kalian jadikan solusi yaitu Ruang Guru, Kuiper School, ataupun Rumah Belajar. Walaupun umumnya anak memang sudah mendapatkan arahan mengenai bahan bacaan dan materi pelajaran, orang tua juga tetap perlu menyiapkan bahan-bahan di luar materi pelajaran tersebut dengan tujuan agar anak bisa mendapatkan pengetahuan baru. Yang selanjutnya yaitu awasi penggunaan media sosial dan game anak. Meskipun belajar di rumah cenderung lebih fleksibel, bukan berarti anak bisa bermain gadget sepuasnya. Memang patut dimengerti bahwa anak juga memiliki kebutuhan akan berinteraksi dan bermain bersama teman-teman sebayanya, walaupun itu menggunakan daring atau online. Akan tetapi, wadah informasi yang begitu luasnya saat ini juga mengharuskan orang tua untuk tetap mengawasi interaksi anak dan teman-temannya. Tak hanya itu, game online saat ini juga seringkali menjadi wadah anak untuk tetap bisa bermain bersama teman-teman sebayanya secara virtual ketika mereka tidak dapat bermain atau bertemu di dunia nyata. Nah, walaupun bermain game online ini tetap diperlukan, sebagai orang tua juga harus mengawasi durasi mereka dalam bermain game ini. Selanjutnya yaitu terapkan kedisiplinan. Disiplin juga merupakan salah satu tips mendampingi anak belajar online agar bisa lebih efektif selama melakukan belajar mengajar di rumah. Sejak awal, kamu bisa mengenalkan kepada anak mengenai aturan main selama proses belajar mengajar di rumah. Hal ini juga berhubungan dengan poin sebelumnya yang membahas mengenai membuat jadwal harian, yaitu dengan membiasakan anak untuk disiplin mengikuti jadwal yang telah ditetapkan bersama. Selain itu, orang tua juga bisa mendiskusikan dengan anak mengenai pembagian waktu serta konsekuensi terbaik yang bisa diterapkan bersama. Karena dengan memperlakukan kedisiplinan ini, proses belajar mengajar menjadi lebih terjadwal, rutin, dan waktu di rumah yang juga digunakan untuk belajar pun menjadi efisien. Tips selanjutnya yaitu hindari pemicu stres. Nah, tips mendampingi anak belajar online yang terakhir akan kita bahas adalah sebisa mungkin jangan membuat anak merasa stres dan tertekan. Terlalu lama berkutat dengan hal yang sama terkadang bisa membuat
orang atau anak menjadi stres. Bahkan tidak hanya anak saja, orang tua pun juga bisa berpotensi mengalami stres ketika mendampingi anak belajar online di rumah. Oleh karena itu, orang tua dan anak tetap perlu menyeimbangkan kegiatan belajar dan bermain guna menghindari terjadinya stres tersebut. Jika si anak sudah terlihat tidak tertarik atau kurang tertarik dengan belajarnya, maka kamu sebagai orang tua bisa mengajak anak untuk beristirahat sejenak. Baik itu hanya sekedar bahan, nonton TV, ataupun piknik dalam rumah sambil berbincang dengan anak mengenai berbagai hal, agar rasa jenuh si anak perlahan-lahan mulai menghilang. Jadi itulah beberapa tips yang dapat saya sampaikan mengenai cara mendampingi anak belajar online selama di rumah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.